Halo sahabat biologi, kita akan membahas mengenai sindrom Klinefelter, yaitu penyakit pada kerusakan kromosom. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian, gejala, kasus, dan cara mengatasinya. Kita akan membahas materi pertama, yaitu pengertian dari Klinefelter. Nah, materi pertama yaitu mengenai sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini merupakan salah satu penyakit akibat kelainan kromosom. Kelainan kromosom yang dialami adalah kelainan kromosom seks yang berakibat penambahan kromosom X pada laki-laki. Sudah diketahui bahwa laki-laki memiliki kromosom seks yaitu X dan Y, sedangkan pada gambar di samping menunjukkan bahwa adanya penyisipan kromosom X pada laki-laki. Nah, apa penyebabnya dapat dilihat dalam video berikut ini. Nah, pada pembelahan meiosis 1 terjadi non-disjunction yang mengakibatkan kromosom seks pria gagal berpisah dengan kromosom X. Pada sel sperma laki-laki dengan kromosom seks XY-nya gagal berpisah, maka hal inilah yang menyebabkan sindrom ini terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala Klinefelter. Klinefelter tidak hanya dapat dilihat pada saat dewasa, tetapi dapat dilihat pada masa anak-anak juga. Nah, gejala yang dialami yaitu yang pertama itu gangguan fisik, gangguan motorik, gangguan mental, ataupun tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain dan tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya, dan juga lebih tinggi ukuran tubuhnya dibandingkan anak seusianya, serta masa pubertasnya yang lambat atau terhambat. Kita akan membahas mengenai gejala sindrom Klinefelter pada orang dewasa. Saya sudah sajikan gambar mengenai orang yang mengalami sindrom Klinefelter. Yang pertama yaitu ukuran testis yang kecil, adapun testis yang satunya menonjol, satunya tidak. Yang kedua itu sekitar rambut di sekitar ketiak, sekitar badan, sekitar alat kelamin itu mengalami reduksi atau tidak berkembang dengan baik. Yang ketiga yang sangat mencirikan yaitu tumbuhnya payudara. Nah, payudara ini harusnya ada pada perempuan. Hai Apri, kamu udah pernah lihat acara TV yang ngantilin sindrom Klinefelter nggak? TV. Nah, aku pengen bahas juga sih sindrom Klinefelter yang di berita-berita itu. Banyak sih artis-artis yang ngalamin, tapi aku bahas di video pembelajaranku berikut ini. Kita akan membahas kasus dari Klinefelter yang sudah terkenal melalui Liputan 6 dan detiknews.com yang saya sudah screenshot. Nah, di bawah ini terlihat ada dua orang. Yang pertama itu ada Kisah Gadis Bond, pemain film terkenal di Australia. Nah, pemain film Australia ini terlahir dengan sindrom Klinefelter yang mungkin masalah mental dan psikologisnya yang cenderung ke kewanitaan dan mengalami pengucilan diri di Australia. Nah, pada yang kedua yaitu Dr. Boyke. Dr. Boyke menyatakan bahwa saya memang mempunyai sindrom Klinefelter, tapi saya masih punya keterikatan karena saya memiliki kromosom seks Y yang masih berkembang, dan saya tidak takut untuk melalui seks karena saya ingin menjalani terapi, begitu kata beliau. Nah, begitulah dua kasus yang saya tanggapi. Yang pertama itu ada terapi hormon. Terapi hormon ini akan disuntikkan berupa hormon testosteron agar penampilan lebih seperti laki-laki. Yang kedua terapi fisik, yaitu mengencangkan otot-otot. Yang ketiga itu ada terapi bicara agar memudahkan saat berbicara. Yang keempat itu terapi okupasional untuk melatih keseimbangan. Yang kelima ada terapi ICSI untuk mempermudah mendapatkan keturunan. Dan yang keempat untuk mengubah bentuk dada pada lelaki agar tidak tumbuh payudara.